Baik, perkenalkan nama saya Nurul Fauzi, praktikan dengan NPM 2306161870. Jadi di sini saya akan membuat video untuk pemahaman saya mengenai TP Modul 4. Eh, Langsung lanjut ke pertanyaan pertama. Di sini saya disuruh menjelaskan konsep collection pada Java. Jawaban saya, collection itu adalah sebuah framework yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi sebuah objek. Nah, collection biasanya digunakan untuk mencari, mengurutkan, menginput, atau menghapus. Eh, Lalu framework menyediakan dalam bentuk interface, contohnya setlist, queue, dan dequeue. Untuk class ada array list, vector, linked list, priority queue, hasset, link hasset, reset, dan lain-lain. Nah, di sini saya sertakan juga beberapa jenis collection yang tersedia dalam Java. Itu yang pertama ada list. List itu collection yang menyimpan objek-objek dalam urutan tertentu dan memungkinkan objek-objek tersebut diakses berdasarkan indeksnya. Jadi konsepnya itu seperti array dalam bahasa programan C. Oke, yang kedua ada array list. Nah, array list merupakan implementasi dari list yang menggunakan array untuk menyimpan objek-objek. Nah, yang ketiga itu ada set. Set merupakan collection yang menyimpan objek-objek tanpa duplikat dan tidak memiliki urutan tertentu. Nah, yang keempat ada map. Map merupakan collection yang menyimpan pasangan kunci nilai dan memungkinkan objek-objek tersebut diakses berdasarkan kuncinya. Yang terakhir ada hash map, merupakan implementasi dari map yang digunakan untuk hash table untuk menyimpan pasangan kunci dan nilai atau Q value. Kayak di sini ada referensi yang saya gunakan, yaitu dari Politeknik Negeri Surabaya, terus ada dari ini web Ahmad Syah, dan juga ada dari modul NetLab. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu merupakan apa yang dimaksud dengan list dalam Java. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis list yang ada dalam Java beserta implementasinya. Oke, list merupakan collection yang menyimpan objek-objek dalam urutan tertentu dan memungkinkan objek-objek tersebut diakses berdasarkan indeksnya. List merupakan collection yang paling mirip dengan array. List dapat diubah atau didapatkan value di posisi indeks manapun lewat metode add dan get. Nah, contoh implementasinya yaitu di sini ada array list. Yang pertama ada array list. Nah, array list adalah list yang menyimpan value menggunakan array. Value tersebut disimpan ke dalam objek array. Nah, di sini ada contoh penggunaan dari array list, di mana di sini ada list integer, terus di sini new array list, terus di sini integer add 10, integer add 3, integer add 7. Nah, di sini tuh berarti dia nge-add data 10, 3, sama 7. Nah, terus di sini dia nge-print integer dari data yang tadi udah di-input yaitu 10, 3, 7. Jadi outputnya ini 10, 3, 7. Eh, Terus yang kedua itu ada vektor. Nah, vektor ini list yang menyimpan value menggunakan array seperti array list, tapi treat safe. Jadi treat safe itu mencegah program itu berjalan secara paralel gitu, jadi nggak bakal tabrakan. Nah, di sini ada contoh penggunaannya hampir sama seperti array list tadi. Kurang lebih sama dan outputnya pun sama, yaitu 10, 3, 7. Yaitu di mana inputnya kan yang pertama 10, kedua 3, dan yang ketiga itu 7. Terus yang ketiga ada copy on write array list. Nah, di sini tuh list yang menggunakan array dan retrieve juga, tetapi lebih baik dari vektor karena hanya synchronize saat ada perubahan. Jadi lebih apa ya, lebih cepat dia ngeprosesnya. Di sini ada eh, contoh implementasinya ada list integer new copy on write array list. Di sini integer add 10, input 10, input 3, dan input 7. Nah, di sini dia ngeprint juga dan outputnya sama yaitu 10, 3, 7. Jadi, selanjutnya ada linked list. Linked list adalah list yang menyimpan value menggunakan objek node yang memiliki referensi terhadap value selanjutnya dan sebelumnya. Jadi dalam linked list ada objek node yang menyimpan value pertama dan terakhir. Lalu node tersebut juga memiliki referensi terhadap node kedua. Dan node kedua memiliki referensi node ketiga dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh penggunaannya yaitu list integer, integers new linked list, integer add 10, add 3, add 7 kayak tadi, inputnya 10, 3, 7, dan di sini ngeprint dan nanti tercetak output integer 10, 3, 7. Nah, sebenarnya di antara keempat ini tuh sama
fungsi dan kegunaannya, cuma masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya aja, dan outputnya bisa dibuktikan sama semua ya. Dan di sini terlihat yang berbeda dalam implementasi kodenya cuma di sini di bagian new, array list. Kalau untuk array list, terus di sini untuk vektor dia pakai new vektor. Terus kalau copy on write array list dia pakai new ini. Terus kalau di link list dia pakai new link list. Nah, di sini ada referensi yang saya gunakan untuk nomor 2. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Di sini apa yang dimaksud dengan map dalam Java? Sebutkan dan jelaskan jenis map yang ada dalam map. Berikan juga contoh implementasinya. Oke, jawaban saya, map dalam Java adalah sebuah interface yang menyimpan pasangan kunci nilai atau key value setiap. Nah, setiap kuncinya itu harus unik, namun dapat diduplikasi atau digandakan. Map, map sering digunakan untuk menyimpan data dengan asosiasi antara kunci dan nilai. Nah, beberapa implementasi dari map yang sering digunakan adalah yang pertama ada hashmap. Hashmap merupakan implementasi map yang tidak menjamin urutan elemennya, kunci dan nilainya bisa bisa nol. Nah, di sini kita lihat programnya. Di sini ada inputnya Visual 10, Sachin 30, Vaibhav 20. Terus di sini dia ngeprint. Di sini kita menggunakan hashmap class. Lalu output yang terprint itu 20, 10, 30. Dia datanya urut tidak urut atau teracak. Terus di sini bisa bernilai nol juga untuk hashmap. Terus yang kedua ada link hashmap. Sama dengan hashmap tetapi mempertahankan urutan input. Nah, di sini ada contoh implementasinya nanti mungkin bisa dilihat. Nah, inputnya tetap sama, Visual 10, Sachin 30, Vaibhav 20. Dia sini nge-print. Nah, kalau di sini outputnya urut berdasarkan input yang kita masukkan. Jadi di sini Visual 10 dulu, terus Sachin 30 dan Vaibhav 20. Kalau tadi kan beneran acak gitu, nggak sesuai dengan inputnya. Terus yang ketiga itu ada tree map. Nah, tree map ini mengurutkan elemen berdasarkan kunci secara alami atau dengan komparator yang diberikan. Nah, di sini ada programnya, nanti mungkin bisa di-run atau dibaca juga. Di sini ada inputnya Visual 10, Satin 30, Vaibhav 20. Nah, outputnya di sini Sachin 30, Vaibhav 20, dan Visual 10. Dan ini sudah terurutkan. Oke, ini ada referensi yang saya gunakan. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu ada jelaskan konsep generic type ada Java. Nah, jelaskan juga keuntungan menggunakannya. Oke, generic type pada Java adalah fitur yang memungkinkan kita untuk membuat class, interface, dan metode yang dapat bekerja dengan berbagai tipe data tanpa perlu menulis ulang kode untuk setiap tipe. Nah, dengan generic type, tipe parameter bisa ditentukan saat kelas atau metodenya dipanggil, memberikan sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Di sini ada beberapa keuntungan generic type, yaitu yang pertama memastikan bahwa tipe data yang digunakan dalam kelas, interface, atau metode generic konsisten yang membantu mencegah kesalahan runtime. Terus yang kedua ada memungkinkan kita menulis kode yang dapat bekerja dengan berbagai tipe data yang membuat kode lebih bisa digunakan kembali. Terus yang ketiga adalah generik memungkinkan kita menulis kode yang lebih efisien karena dapat menghindari konversi tipe yang tidak diperlukan dan mengurangi jumlah kode boilerplate. Lalu yang terakhir ada generik dapat membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami karena dapat menghilangkan kebutuhan untuk casting dan operasi terkait tipe lainnya. Kayak di sini ada referensi yang saya gunakan. Dan lanjut yang terakhir nomor 5 yaitu eh, jelaskan cara menggunakan generic type pada Java. Berikan juga contoh implementasinya. Nah, di sini implementasi generic type pada Java. Jadi, yang pertama ada class generic. Class generic diimplementasikan dengan cara yang sama seperti class non-generic. Satu-satunya perbedaan adalah kelas tersebut menyertakan bagian untuk parameter tipe. Kelas tersebut berisi dua metode, set value dan get value. Metode set value mengambil argumen tipe T dan menetapkannya sebagai nilai bidang nilai. Lalu metode get value mengembalikan nilai bidang nilai. Di sini ada contoh programnya. Eh, di sini ada sistem printout
string object get value di sini, return value, this value, oke. Terus di sini juga ada string object set value-nya itu hello prep bytes. Terus di sini kita bisa menggunakan kembali generic class-nya yaitu set value-nya 17. Nah, lalu di sini diambil kembali get value dari atas ini juga berarti sehingga menghasilkan output eh, di sini kan hello prep bytes dan yang di bawah ini ada 17. Jadi outputnya hello prep bytes 17. Terus yang kedua, implementasi dari generic type yaitu metode generic Java. Metode generic. Nah, metode generic pada Java adalah metode yang didefinisikan dengan satu atau beberapa parameter tipe yang memungkinkan kode tersebut bekerja dengan tipe yang berbeda. Parameter tipe ditentukan dalam tanda kurung, siku, dan dapat digunakan untuk mendeklarasikan tipe pengembalian, tipe parameter, dan tipe variabel lokal dalam metode. Nah, di sini ada contoh programnya. Terus di sini sistem printout, generic methods, yaitu sistem printout yang di print lagi ada database. Nah, plus datanya itu dari sini dia di set 25. Terus di sini generic methodsnya uh, di set juga Java programming. Jadi outputnya di sini ada generic methods, database Java programming, terus ada generic methods lagi, database-nya 25. Jadi dia dua kali apa ya menggunakan generic method itu dua kali. Yang pertama untuk ngeprint Java programming, yang kedua buat ngeprint value 25 itu. Nah, jadi ini ada referensi yang saya gunakan untuk nomor 5 sama seperti nomor 4 referensinya. Oke, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.